Mau kelihatan keren, naik mobil mewah, kelihatan hidup lu makmur, sewa aja mobilnya di queenrental.com. Gak usah beli mobil mewah, sewa aja. Hubungin di nomor, jangan lupa, queenrental.com. Hidup di kota Jakarta yang selalu ramai, macet, dan banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan, cukup sulit untuk menghidupi keluarganya. Karena Jakarta cukup keras. Ya, ojol. Kita akan bahas pekerjaan ojol, ojek online. Belakang-belakangan ini semakin banyak driver ojol dan memang sangat banyak peminatnya. Dan rata-rata mereka itu driver ojol pria. Tapi kali ini yang kami temukan adalah driver ojol wanita. Cantik dan menurut kami dia seperti Wonder Woman karena berjuang demi menghidupi keluarganya. Cukup hebat. Mungkin sebelum keadaan pandemi COVID-19, ojol dapat menghasilkan uang yang cukup lumayan. Tapi bagaimana setelah terjadi pandemi COVID-19? Apalagi ini adalah driver ojol wanita. Gimana nasibnya? Kita akan bahasnya lebih lanjut. Yes, welcome back to my channel Sunio Boy. Kali ini gue mau Q&A. Ada tamu spesial. Penasaran kan? Ayo ikutin gue, buruan. Oke guys, ini dia tamu spesial gue. Siapa ya? Penasaran kan? Kita minta buka dulu maskernya. Ayo. Wih, cantik banget guys. Ini adalah pejuang keluarga, ya nggak? Ibaratnya Wonder Woman banget. Dia di Grab Indonesia. Siapa namanya kak? Nama gue Tata. Panggilannya? Panggilannya Tata juga. Okta, Kak Okta. Okta panggilannya Tata. Okta, oke. Kak Okta ini, kalau gue pengen tahu tuh, lu asalnya dari mana sih? Gue orang Jakarta. Ya. Udah berkeluarga belum? Udah. Gue udah berkeluarga. Gue punya anak 4. Buntutnya 4? 4, buntut gue banyak Buntutnya banget. 4? Tapi gue kalau di jalan, orang nggak bakal ngira gue punya anak 4 sih pastinya. Karena mungkin perawakan gue kecil kali ya. Bener. Imut-imut ini guys. Kayak marmut. Tapi gini-gini Wonder Woman banget. Aduh. Nah, gue pengen tahu lu sejak gabung lu kan di Grab nih ya. Pertama kali gabung di Grab tuh tahun berapa sih? Gue pertama kali gabung di Grab itu bulan Desember tepatnya. Tahun 2015. 2015. Cukup lama ya. Sekarang tahun 2020. Iya. Udah mau 5 tahun nih gue. Waktu pertama kali daftar registrasi di Grab gitu, dianterin temen, tahu dari temen atau sama siapa tuh? Pasti kan ada tuh rekomendasi biasanya betul, kan? Betul. Awalnya itu ada pasti dapat berita lah, nih Grab lagi bukaan nih gitu kan. Jadi waktu itu belum booming banget lah. Lagi ada bukaan, terus gua kebetulan daftar sendiri waktu itu jadinya. Gua daftar waktu itu di wilayah daerah Jakarta Timur. Gua lupa waktu itu di mana. Jadi itu untuk registrasi pertamanya kayak apa sih yang daftar kita pertama kali gabung terus sama bayar top up itu loh yang 150.000. And then gua ada training dong waktu itu Grab kan, trainingnya itu di Cibubur. Dan itu trainingnya gue bolak-balik ngurusin dari training awal, ikut apa sih test drive ya, tes pengemudi gitu, terus sama ngambil atribut itu total pokoknya gue bolak-balik 5 kali. 5 kali bolak-balik? Naik motor. Dan ini gue tahu pasti ngantrinya panjang banget. Gue boleh jujur ya, gue waktu itu jam 6 pagi gue udah ke Cibubur, baru pulang sampai rumah itu jam 8 malam. Nah, bayangin. Dan 5 kali bolak-balik. 5 kali bolak-balik. Gue tau banget Grab tuh antriannya yang mau daftar tuh banyak banget. Banget ya waktu pertama. Zamannya itu ya, gitu loh. Dan kenapa kok lebih milih gabung di Grab? Kenapa nggak di Gojek?
Honestly sebenarnya gue tuh ada Gojek juga, ada dua Oke. sebenarnya. Jadi tapi tetap gue Grab dulu pertama kali Tetap Grab aman ya. Grab dulu tetap ya. Nah, tapi waktu itu karena ya Grab sempat naik turun, up down, jadi gue tertarik juga untuk gabung ke Gojek juga gitu. Karena rekomendasi temen juga sih, udah lu gabung aja gitu biar jadi kalau lu ada backup, kalau ini nggak jalan lu bisa cari satu lagi gitu. Tapi temen kebanyakan di Grab waktu itu posisinya. Oke. Nah, pasti banyak yang pengen tahu nih, kalau cewek kan jadi ojol ya. Iya. Nah, dari lingkungan keluarga tuh pada setuju atau enggak sih? Pas lu, oh jadi Grab sih, jadi ojol gitu. Setuju nggak? Setuju aja, malah so far mereka bilang ya, oh ya nggak apa-apa selama lo nggak malu jalaninnya dan duitnya halal-halal aja. Dan yang pastinya kan panas gitu ya, buat cewek kan kayaknya kalau panas-panas gimana sih, ntar lu apa gimana. Untungnya gue bukan tipe cewek yang ngoyo kayak gitu, gue nggak rewel masalah panas atau debu apa, gue nggak peduli. Yang penting selama gue bisa nyari duit benar dan gue nggak ngerepotin orang, it's okay. Soalnya kan kalau cewek ya resikonya tuh lebih besar. Betul. Karena mayoritas itu ojol laki-laki. Karena kan di jalanan kita bawa penumpang banyak ya. Oh. Jadi keluarga masih oke-oke aja ya. Nggak ada masalah. Nah, kalau selama on beat nih nge-Grab nih, pernah nggak ada kejadian yang apes banget apa nggak enak banget, apalagi bawa customer atau lagi narik food atau ada ya penumpang yang pelecehan lah bagaimana gitu, genit-genit banyak ya guys, banyak banget loh. Yang lo tanya ini semuanya gue ngalamin ya, gue bahas satu-satu tapi singkat aja ya. Wah, Jadi udah semuanya. udah semuanya karena gue lumayan lama kan, jadi gue udah ngerasain ya. Apa satu pertama, gue pernah bawa penumpang orang Arab. Itu gede banget, dia badannya 3 kali lipat dari gue, lebih gede. Jadi waktu gue habis nganterin dia, jadi emang nggak terlalu jauh jalannya gitu. Habis gue nganterin dia, jadi ada jaglukan gitu kan, polisi tidur. Tanggulan. Di jaglukan itu motor gue tuh pengen ke belakang. Saking keberatannya itu, apa penumpang gue Arab gede banget, kakinya itu dengkulnya aja tuh di ketek gue. Saking dia gedenya gitu kan, duduk di belakang sampai udahlah bodo amat lah. Pas dia turun, ban gue kempes, top breaker gue penyok. Udah mikir nggak sih? Argo kakak nggak tuh? Argonya nggak kakap, argonya cuma 20.000, tapi gue dikasih 35.000, Bo. Argo teri tapi dapat uang tip ya, lumayan. Iya, tapi tetap aja ya kan, shock breaker gue pat, Tuh, dia bengkok. resikonya besar loh. Kan? Itu satu tuh, itu yang apes. Kalau food itu gue paling nyari alamat sih, susah itu kayaknya. Nyari alamat, jadi kadang-kadang kita udah nganterin nih, udah sesuai titik nih, terus orangnya nggak bisa dihubungin gitu. Terus ntar makanannya kan keburu dingin, ntar kita juga yang dikomplain, ya kan. Terus sama satu lagi, tadi apa? Ada yang genit atau pelecehan lah, apalagi penumpangnya cowok ya. Ini tuh lucu sebenarnya. Jadi ini hitungannya gue lagi mangkal nih di salah satu jalan di Jakarta. Gue lagi mangkal karena panas banget ya kan, cuacanya panas. Terus gue lagi nongkrong nih, lagi ngerongkrong. Terus ada bapak-bapak nih. Ceritanya dia datengin gue 2 orang. 2 orang itu, terus dia ceritanya bawa motor. Dia bilang motornya mogok. Terus dia nyamperin gue dong, Mbak, ojek ya gitu katanya. Lagi nari nggak? Enggak, saya lagi mangkal. Gue bilang, kenapa Pak? Ini motor saya mogok gitu katanya. Ini kan teman saya lagi ngurusin nih. Kamu anterin saya ya katanya gitu. Mana gitu kan? Waktu itu lokasinya dari Roxy mau ke Senen. Oke. Dari Roxy mau ke Senen, dia bilang anterin saya yuk. Nanti saya kasih dia dia bilang saya kasih 50.000 Berarti offline-an ya? offline. Jadi dia tanpa aplikasi karena memang dia nggak ngerti caranya dan dia nggak punya gitu. Oke. Gue mikir-mikir dong. Ya lumayan deh kayaknya nih. Ya udah Pak, ayo deh. Angkut. Sikat. Terus gue bilang, ya tambahin deh Pak dikit. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah terus oke deh. Gue kasih 100.000. Bayar cash nggak nih? Bayar sekarang dah. Takut dia nipu dong. Iya, Gue pikir kan gitu kan. Ya udah, bener dia keluarin dong 100.000, tapi pakai 10 ribuan, 10 lembar. Set nih ya. Langsung dibayar di muka. Gue seneng dong, gila lo, cuma deket 100.000. Ya udah naik lah. Naik di jalan. Biasalah speak gimana sih? Speak. Udah berkeluarga belum? Apa belum? Ini belum ya kan? Tangannya, Bo, gerayangan. Fuckboy itu bapak. Fuckboy banget, duduknya tuh mepet banget sama gue sampai risih tuh nggak di motor. Iya, bukan duduknya mepet sama gue tuh tangan deh, aduh, gue mau marahin. Ya, Gimana gitu gitu kan, lah, dia udah bayar gue juga. Tapi kan bukan berarti lu bebas juga anjir ya. Ya udah terus saya udah nggak enak. Akhirnya nggak lama udah mau deket sih, akhirnya udah Neng saya turun di sini aja. Oh iya, minta nomor telepon dong. Ujung-ujungnya minta nomor telepon kan, Bo. Gue kasih, tapi nomornya gue ganti belakangnya.
Oke. Terus bapaknya miss call, cobain depan muka gua gitu, dia miss call kan. Lah kok nomornya nggak bisa dihubungin? Oh error pak, emang suka error, nggak apa-apa itu udah nomor saya kok pak. Oke makasih ya pak, gua tinggal aja udah. Iya. Jadi emang sih di jalan tuh banyak banget ya. Bapaknya ini kalau nonton nih ya. Iya, kalau nonton loh Pak. Jadi emang sih kalau di jalan tuh pasti banyak banget, apalagi ojolnya cewek kayak gini. Ya buat cowok-cowok yang agak-agak genit, agak-agak fuckboy gitu pasti suka iseng deh pasti, yakin gue. Oke, kita next pertanyaan. Yes. Nah, waktu sebelum zaman COVID-19 gini lah ya, itu kan orderan juga pasti lebih baik daripada sekarang. Betul banget. Tiap hari tupo nggak? Tiap hari tupo nggak? Gue kebetulan bukan driver ngalong ya, Oke. gitu. Gue bukan driver ngalong karena kan gue punya anak, jadi gue mesti bagi tugas dong, gitu. Maksudnya gue harus pulang ngurusin anak gue dulu, gitu. Jadi gue cuman tipikal driver yang narik dari pagi, mungkin dari jam 5 jam 6 pagi sampai jam 2 siang lah. Jadi gue bukan tipe ngalong, jadi nggak mungkin gue tupo dong Iya, hitungannya. Tapi lumayan ya. Karena mungkin karena gue cewek, jadi mungkin tipsnya juga lebih banyak kadang-kadang. Nah, mungkin nggak tupo, tapi dia dapat tipsnya Iya. lebih gede, itu gantiin tupo dia, Iya, gitu kan. iya. Jadi ngumpulin diamond gitu kan, dia ngumpulinnya ini, uang tip. Iya, gue ngumpulin diamond, tipe ngumpulin uang tip. Nah, kalau boleh tahu nih, dulu ya sebelum COVID tuh, rata-rata seharinya berapa sih? Sampai siang gitu, Kalau siang gue bisa lah. termasuk sama uang tip ya? Iya, Rata-rata deh. 150 sampai 200 dapat lah. Bersih gitu? Enggak lah, belum Masih potong kotor. bensin lah, masih Oke, kotor. Potong habis. bensin ya 150 lah. bensin irit lah ya. Irit lah, bensin mah irit lah. Nah, sekarang gue mau nanya, setelah kejadian ada COVID-19 kayak gini, pasti kan banyak apa ya perubahan dari pendapatan, orderan segala macam. Sempat juga kan ojol nggak bisa narik penumpang di daerah Jakarta ya, gitu. Nah itu apa yang lu rasain sejak COVID-19 kayak gini? Apa pendapatan lu jatuh banget, berubah total, dan orderan juga anyep banget? Apa yang lu rasain? Oh jatuh, pasti pendapatan jatuh banget ya. Maksudnya yang biasanya kita dapat penumpang tuh kayak gampang kan, drastis. Parah sekarang, parah banget. Kadang-kadang tuh sehari bisa dapat 1 sampai 2 orang doang. Atau mungkin apalagi yang lockdown kan bener-bener kita aplikasi ditutup kan. Grab itu aplikasi ditutup sama sekali. Jadi nggak ada penumpang, ada yang nggak bisa narik, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, jadi nggak bisa Nol tuh sama sekali, gile. Itu parah banget. Nggak bisa. Parah. Dan makanya banyak yang beralih ke main food. Iya, kalau food masih buka dia. Express untuk bawa barang ya, bener. Tuh. Berarti itu sempat main food juga? Gue mainnya ke barang sih, lebih ke barang gue. Kalau ke barang juga paling dapatnya cuma 1 sampai 2 doang gitu. Covid kayak gini, pasti kan orderan berkurang. Lu pasti ada nyari sampingan tambahan, apa jualan masker? Pernah. Pernah. Kalau misalnya nih ya, gue ngomong aja nih, ini videonya Suneo Boy ya. Jadi kalau misalnya itu, kalau lo mau ngintip-ngintip nanti IG gue, mungkin nanti di tag sama dia. Jadi gue tuh di IG tuh gue pernah jualan masker. Jadi gue keliling-keliling jualan masker gara-gara COVID. Jadi gue pakai motor, maskernya gue gantung tuh di motor gue. Terus gue tulis tuh tagline di masker gue tuh maskeling. Masker keliling maksudnya. Jadi gue jualan Sambil nunggu order. sambil nunggu order. Jadi waktu itu gue sambil muter-muter jalanan gue jualan, dan waktu itu gue nggak tahu kenapa gue dapet rezeki tuh dari situ. Jadi dapet rezeki tuh gue. Jadi gue lagi mangkal, lagi nunggu, gue tiba-tiba ketemu salah satu orang gitu. Dia nanya, lu jualan apa itu? Gue bilang gue jualan masker. Oh iya. Terus dia masarin tuh kan, masarin di salah satu lagi streaming lah pokoknya dia gitu. Dia masarin, ini gue ketemu Grab nih ada lagi jualan masker. Nggak tahu gimana tiba-tiba ada orang yang beli masker gue dengan harga 1 juta, Bo. Betul. Ya kan, gila lo, bayangin tuh rezeki datang dari mana aja kan. Gue yang tadi gue udah mikir, udah gue pusing nih, anyep gitu loh. Terus tau ada orang kayak gitu, baik banget. Sumpah deh kalau lo lihat video ini, makasih banget ya pokoknya. Jadi gue juga mau cerita sedikit, ya kan. Jadi gue kenal dia juga gara-gara waktu dia jualan masker. Nah, Jadi gini, gue belak-belakan aja di video-video gue ini ada satu, gue review aplikasi streaming itu Bigo, ya kan. Jadi saat gue lagi streaming Bigo itu di roomnya Levin tuh lagi jalan, ngelihat dia jualan masker. Nah gue lagi di roomnya Levin, nah sama Levin diambil semua maskernya gitu, dan tuh harus dibagiin secara gratis.
Nah, gue tahu dia dari Levin. Jadi thank you Kak Levin dari Bigo Live. Mantep banget lah pokoknya. Jadi mempertemukan kita juga ya. Mempertemukan kita ujung-ujungnya. juga. Ada begini nih. Bener, itu berawal dari Kak Levin. Dunia begini juga iya, ya, dunia bener. digital juga. Nah, pertanyaan berikutnya gue mau nanya, ada nggak pesan-pesan untuk customer penumpang lu selama ini? Buat customer ya? Buat customer. Kalau buat customer sih yang pasti kalau lu menggunakan jasa aplikasi kayak gini ya, otomatis kalau misalnya lu udah pesan driver atau lu pesan food atau barang atau apapun, lu minimal HP standby deh, itu otomatis ya harus. Lu kan pasti dihubungin sama driver, entah dia ngechat. Kadang-kadang kan driver kendalanya dia nggak punya pulsa nih buat nelfon. Iya, Ya kan buat apa sih itu aplikasi kan ada fitur chatnya tuh. Nah itulah tolonglah dipantau, dilihat gitu. Kasihan loh mereka yang kadang-kadang mereka nggak punya pulsa terus ngandelin buat ngechat itu, dan lu sebagai customer tuh entah lu ketiduran, entah lu lagi ngapain, atau handphone lu di silent, atau lu lagi nggak lihat handphone, dan mereka tuh nunggu gitu loh. Dan mereka nunggu itu tuh buang-buang waktu sebenarnya gitu loh. Panas gitu loh. Ya mending lo driver itu nyampe rumah lo kasih minum kan kagak. Itu aja sih. Sama satu lagi gue mau cerita satu nih. Gue pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu gue nganter satu barang, udah nyampe titik rumahnya nih. Ini tuh nggak bisa dihubungin sama sekali sampai 1 jam gue nungguin. Ini main food atau barang. Oh, barang. 1 jam gue nunggu, dan akhirnya gue telepon lagi dong sama si pengirim barang dong. Gue bilang, ini alamatnya nggak tahu di mana, nggak sesuai. Gue udah nyampe depan rumahnya, orangnya nggak bisa dihubungin gitu loh. Ini gimana? Gue bilang kayak gitu. Ya udah barangnya gue balikin aja deh. Gue pusing nih. Gue bilang lama banget. Saya udah buang waktu di sini 1 jam loh. Saya nggak dihargain ini. Gimana? Gue balikin dong tuh barangnya ke rumah si pengirim, dan gue kesel nih. Si chattingan nomor customernya kan gue sempet simpan gitu. Gue chatting lah. Gue chatting kan, gue bilang, aduh mbak yang soleha dan terhormat, gue bilang, tolong ya lain kali kalau ngorder itu tuh mbak ya chattingannya dilihat. Gue udah telepon lu, gue udah chat lu nggak bales, gue 1 jam buang waktu depan rumah lo. Gue bilang emang gue nggak ada kerjaan apa? Terus akhirnya dibales tuh. Pokoknya intinya gue ribut deh di situ sama customernya. Daerah mana sih? Daerah mana ya? Peninggaran, nggak terlalu jauh sih Peninggaran. Kok tahu mbaknya nonton nih? Gue nggak ngarep dia nonton kayak ribut lo sama gue mbak beneran. Ya udah intinya mbaknya ribut lah sama gue intinya karena ya gue kesel lah, itulah gue luapin kekesalan gue. Maksudnya lu jangan mentang-mentang orang kaya loh, rumahnya emang kayaknya orang kaya sih, daerahnya emang daerah orang kaya gitu. Jangan mentang-mentang lo kayak gitu terus lu udah pakai aplikasi buat mesen barang. Lu cantolin aja tuh. Akhirnya iya, karena kan gue balikin dulu tuh. Jadi ada kelanjutannya sih, gue balikin dulu barangnya ke si pengirim. Setengah jam kemudian si pengirim nelfon gue lagi. Dia bilang, itu customernya udah bisa dihubungin, udah ada. Tolong dong mbak. Tekor di bensin. Tekor banget. Tapi dari situ gue dapet hikmah sih, akhirnya ongkos gue dilebihin 2 kali lipat. Iya ya, efek gue udah capek 1 jam, akhirnya ya bagus juga sih lo tahu diri ngelebihin ongkos gue. Kalau nggak kan gila aja lo. Karena dia minta tolong. Mbak, tolong deh mbak balik lagi nih, Abelnya balik lagi. Kasih 5. Karena suruh balik lagi kan udah nggak pakai aplikasi otomatis. Oh iya benar tadi. Kan dia minta reguler aja jatuhnya gitu. Oke, berikutnya ini gue mau nanya, lu ada nggak sih pesan-pesan dan masukan untuk Grab Indonesia, untuk Paman Grab? Paman Grab. Siapa tahu kan? Aduh. Ada keluh kesahnya dari. Berarti buat si owner Grabnya nih atau gimana? Iya, buat Grab Indonesia lah. Grabnya gitu ya. Masukan lah. Masukan ya untuk Grab ya, untuk aplikasi Grab sendiri. Nih untuk setelah masa pandemi ini kan orderan otomatis berkurang ya. Walaupun aplikasi sudah dibuka kembali, sudah berjalan normal ya kan ya. Tapi saya nggak ngerti nih, gue nggak ngerti nih. Ini dari aplikasinya yang mengkotak-kotakan orderan, atau memang nggak ada yang order, gue nggak ngerti. Karena memang gue terima dari banyak keluhan dari teman-teman seprofesi gue nih kalau gue lagi mangkal gitu kan. Mereka tuh kadang-kadang ngeluhnya apa? Orderan sepi gitu loh. Bener-bener mereka cuma dapat 1 atau 2. Padahal nih kondisinya kan aplikasi sudah normal gitu. Kenapa? Padahal kayaknya entah gue juga nggak ngerti emang nggak ada yang order atau gimana. Tapi banyak yang bilang orderan Grab itu dikotak-kotakin gitu loh. Jadi tidak disebar bahasanya. Jadi kalau misalnya lo yang nonton ini yang ada di angkatan gue nih, angkatan 2015-2016 yang masih ngerasain zamannya disubsidi dan orderan itu disebar luaskan, gue saranin sih Grab kayaknya balik lagi ke zaman itu, bukan disubsidi tapi lebih kepada lo sebarin tuh orderan, jangan dikotak-kotakin gitu loh. Jangan
ya gue nggak tahu ya dalaman internnya seperti apa ya, cuman adalah berita simpang siur yang mengatakan begini begitu ya. I don't care gitu loh, gue nggak peduli. Tapi satu, tolonglah orderan aja dia cukup disebar gitu, itu akan meningkatkan pendapatan. Terus driver-driver juga otomatis pasti mereka rajin narik kok kalau sistem orderannya disebar gitu loh. Iya. Bener nggak sih? Jadi ya masih pro dan kontra ya. Ada Iya. juga yang bilang jumlah driver tidak seimbang dengan orderan. Jadi Iya, kadang-kadang. ya kita nggak tahu ya apakah orderannya dibatasin atau seperti apa, kita belum tahu. Siapa tahu paman Grab mau jawab, komen aja. Boleh tuh, boleh ditanggepin kalau perlu sekalian. Boleh. Dan terakhir, gue mau nanya pesan-pesan untuk sesama anak-anak ojol atau anak-anak taksi online. Jadi ya sama pejuang di jalanan lah, Iya. gitu kan. Apa nih tips-tipsnya atau pesan dari Kak Okta? Yang pasti satu, berdoa, ikhtiar, berusaha. Udah itu aja. Berdoa itu lu pertama satu, lu minta rezeki dari siapa? Dari Yang Maha Kuasa kan. Lu berdoa. Lu tiap mau narik, lu tiap mau keluar rumah, lu berdoa dulu sama menurut agama lu masing-masing ya, lu berdoa minta rezeki sama Tuhan lu. Kedua, lu ikhtiar, lu berusaha nih. Lu dalam hati. Kalau gua sih ya, gua dalam hati bilang, pokoknya hari ini gua harus dapat orderan mau berapapun disyukurin gitu aja. Ketiga, ketiga ya yang penting lu udah usaha gitu, lu udah mencari, yang penting rezeki lu fokus, rezeki lu yang penting halal gitu loh. Jadi mau dapat berapapun, segimanapun, capeknya kayak gimana pun ya udah lu nikmatin aja. Jangan lu berkeluh-keluh mulu. Ya memang sih kita berkeluh, kadang-kadang kita capek atau bagaimana. Tapi yang pasti kan kita kita ngelakuin itu semua buat apa sih? Buat keluarga. Ya mungkin udah menikah buat anak gitu kan, buat apa? Ya pokoknya tetap semangat, jangan pernah nyerah. Intinya semua rezeki itu jalannya dari mana aja gitu loh. Jadi kalau misalnya walaupun orderan lo sepi, ya kan kayak gitu, tapi lo ternyata dapat rezekinya dari tempat lain gitu kan, yang tadi sebelumnya gue share itu berarti kan rezeki dapatnya dari mana aja. Betul. Aja semangat aja sih yang penting. Intinya tetap semangat, selalu bersyukur, kecil apapun besar rezekinya tetap disyukuri. Betul, satu lagi, kurangin kopi sama ngerokok biar lo cepet kaya. Itu yang bikin lo miskin. Kopi, rokok. Tapi rokok lu nongkrong, lu dapat orderan 10.000, nongkrong sama ngopinya sama ngerokoknya 30.000. Kan aja bohong. Orderan baru dapat satu, udah beli tahu genjerot. Itu yang bikin lo miskin. Oke, sekian dulu dari Sunia Boy. See you in the next video. Jangan lupa subscribe and bye-bye.